waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang katabolisme asam amino. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama lengkap saya Yohana Angelina Muineva, biasa disapa Yeni. Nama saya Novita Roas, biasa dipanggil Austin. Perkenalkan, nama saya Prudensia Ngauroja, biasa dipanggil Densin. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Metapraja, biasa dipanggil Adi. Selanjutnya kami akan memaparkan materi katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu 1. Transaminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. 2. Deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Siklus asam sitrat yaitu setelah asam sitrat sintase melepaskan 1 ion H+ dari molekul CH3, gugus asetil dari asetil CoA, molekul CH2- pada gugus asetil tersebut hendak bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk metabolit esetril CoA. Reaksi hidrolisis yang terjadi berikutnya pada gugus koenzim A hendak mendorong reaksi sampai menghasilkan 3 jenis produk. Reaksi isomerisasi terjadi dengan 2 tahap. Enzim asinotase hendak melepaskan gugus air dari asam sitrat membentuk metabolit cis asonitat. Penghabisan terjadi penambahan kembali molekul air dengan pergeseran lokasi gugus hidroksil dan menghasilkan isomer asam sitrat. Enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD+ hendak mengubah gugus karboksil dibuat menjadi gugus karbonil membentuk senyawa intermediat yang disebut oksaloasuknisinat. Eksitasi oleh ion H+ hendak menyebabkan oksaloasuksinat melepaskan gugus COO- yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2. Kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang dibuat menjadi enzim pada transformasi asam pirufat dibuat menjadi asetil CoA. Bersama dengan koenzim NAD+ hendak mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru disebut suksinil CoA yang mempunyai ikatan tioester selang koenzim A dengan gugus suksinil. Senyawa Pi hendak menggantikan gugus CoA pada suksinat. Penghabisan didonorkan ke KDP sebagai pembentuk KTP. Pada bakteri dan tumbuhan, gugus Pi hendak mendonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Koenzim PAD hendak menarik 2 atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini terjadi dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antarmuka selang matriks mitokondria dan rantai mitokondria dan rantai transport elektron yang disebut suksinat dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria ronde dalam. Enzim ini sering juga disebut kompleks 2. Reaksi penambahan molekul air pada fumarat hendak dibuat menjadi gugus hidroksil pada senyawa baru.
Reaksi oksidasi yang terakhir hendak mengubah gugus hidroksil dibuat menjadi karbonil, menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksaloasetat. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea DHT. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu dengan peran enzim karbomoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. 2. Dengan peran enzim ornitin transkarbamylase, karbomoil fosfat bereaksi dengan L-min-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme. Dalam proses katabolisme, tubuh membutuhkan hormon dan zat tertentu. Berikut adalah sejumlah hormon yang berperan dalam proses katabolisme. Yang pertama, kortisol. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua, sitokin. Hormon ini mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi untuk merangsang sistem imun, sedangkan beberapa jenis sitoksin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sel imun. Yang berikut, glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama insulin berfungsi untuk menjaga kadar gula dalam darah. Yang terakhir, adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.